Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem meminta agar proses pemilihan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik. Hal ini disampaikan peneliti Perludem Fadli Ramadhanil. Menurutnya langkah itu diperlukan lantaran sesuai amanat konstitusi yang ada. Pemilihan kepala daerah wajib dilakukan secara demokratis dan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Di sisi lain, kata dia, hal itu juga menjadi penting karena akan ada banyak kepala daerah yang habis masa jabatan definitifnya pada periode 2022 hingga 2023 mendatang. Maka menjadi penting untuk kita berbicara bagaimana proses pengisian penjabat kepala daerah. Mengingat akan ada banyak kepala daerah yang habis masa jabatan definitifnya, ujarnya dalam diskusi virtual Minggu 15 Mei. Lebih lanjut, Fadli mengatakan, banyak para penjabat kepala daerah yang dipilih itu akan mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintah daerah dalam waktu yang sangat lama. Bahkan menurutnya, para penjabat yang sudah dilantik sejak bulan Mei ini berpotensi memegang jabatannya selama 3 tahun hingga 2025 mendatang. Perkiraan itu, kata dia, dilakukan berdasarkan timeline pelaksanaan pilkada serentak yang baru akan dilakukan pada November 2024 mendatang. Sementara berdasarkan proses pemilu, akan ada tahapan rekapitulasi dan perselisihan hasil yang setidaknya akan memakan waktu selama 3 bulan sejak pencoblosan. Kalau kita lihat time frame waktunya, paling cepat kepala daerah definitif hasil pemilu baru bisa dilantik paling cepat di bulan Maret atau April 2025. Jelasnya, panjangnya masa jabatan itulah yang menurutnya kemudian sudah menggeser makna penjabat kepala daerah dalam konstitusi. Soalnya dengan kewenangan yang setara dan masa jabatan yang panjang, maka pemilihan harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif, sehingga tidak mengkhianati konstitusi yang ada dan juga agar tidak terkesan politis lantaran ditetapkan secara mutlak oleh pemerintah pusat. Kita tahu sekarang proses pengisian penjabat yang dilakukan itu belum partisipatif, terbuka, dan demokratis. Kita tidak pernah tahu prosesnya, tiba-tiba muncul saja nama penjabat, gasnya. Padahal menurut Fadhil, para penjabat kepala daerah ini memiliki 2 pekerjaan rumah yang besar. Pertama, mereka harus memastikan legitimasi hukum yang ada sudah tuntas ketika akan memulai kedudukannya penjabat kepala daerah. Kedua, mereka juga harus memastikan roda pemerintahan, pelayanan publik berjalan dengan baik. Sementara dari segi elektoral 2024, para penjabat juga bertugas untuk memastikan anggaran penyelenggaraan pilkada serentak bisa direncanakan dan diadakan sesuai dengan kebutuhan. Dan kita semua tahu persiapan untuk penganggaran penyelenggaraan pilkada melalui APBD itu tidak mudah, tuturnya. Sekretaris Fraksi P3 DPR RI Ahmad Baidowi berkomentar soal penunjukan TNI Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah. Menurut dia, aturan terkait hal ini multitafsir karena tak ada aturan teknis terkait penunjukan PJ. Itu akibat tidak adanya teknis dan tindak lanjut dari keputusan MK terkait dengan diperbolehkannya TNI POLRI aktif yang tidak lagi bekerja di instansinya, kata pria yang disapa Awik tersebut kepada Kumparan Selasa 25 Mei. Sehingga karena multitafsir itu membuat ketentuan di lapangan multitafsir, imbuhnya penunjukan Kepala Badan Intelijen Negara Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra Asadudin sebagai penjabat Bupati Seram bagian Barat, Provinsi Maluku, menjadi salah satu yang memunculkan pro kontra, sebab dia merupakan anggota TNI aktif yang ditugaskan di BIN. Awiyek mengakui bahwa BIN memang bukan organisasi langsung di bawah TNI Polri, tetapi Andi Chandra juga belum beralih status sebagai ASN. Sehingga kata dia, wajar apabila masyarakat mempersoalkan hal tersebut dan menuntut adanya aturan teknis penunjukan PJ. Ya memang kalau di BIN organisasi bukan di bawah lingkungan TNI, tapi kan belum alih status sebagai ASN. Ya, kalau masyarakat mau persoalkan silahkan, pungkas dia. Putusan MK terakhir yakni nomor 15/PUU 20/2022 disebutkan bahwa hanya TNI atau Polri yang sudah tidak aktif yang bisa menjadi PJ kepala daerah. Sebelumnya, koalisi gabungan yang terdiri dari Perludem, Kode Inisiatif, Puskapol UI, dan Pusako Andalas pun mendesak Mendagri Tito Karnavian membatalkan penunjukan Andi Chandra Asadudin sebagai penjabat Bupati Seram bagian Barat. Menurut perwakilan Perludem, Kahfi Adlan Hafiz, penunjukan Andi sebagai PJ kepala daerah tidak sejalan dengan ketentuan perundangan dan dianggap melanggar prinsip demokrasi. Mendesak Kemendagri untuk membatalkan penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra Asadudin sebagai PJ Bupati Seram bagian Barat.
karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi, ujar Kahfi melalui keterangan tertulis Selasa 24 Mei.